Apa yang bisa Anda katakan mengenai pergerakan IHSG yang akhir-akhir ini bergerak begitu signifikan antara pelemahan dan juga penguatan? Ya, namanya juga pasar saham ya, biasanya memang kalau habis sudah naik tinggi ya biasanya ada koreksi sedikit gitu ya. Tapi kalau saya sangat optimis sekali ya, di mana dalam sepekan ini setidaknya IHSG bisa balik lagi di level 6.600-an hingga 6.700-an. Jadi pekan ini ke 6.600 lagi ya? Sekali, karena memang satu sisi kan di pekan ini banyak sentimen dari dari domestik terutama ya, karena banyak data-data yang rilis dari Indonesia. Kemudian kalau kita lihat secara secondary trend, itu memang secara major trend IHSG itu masih di tren penurunan, tapi kalau secondary trend ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bullish nih secara jangka pendek. Tapi apakah dengan primary trend yang Anda katakan masih berada dalam tren penurunan, berarti kita masih harus tetap vigilant dan waspada mengenai pergerakan dari IHSG? Ya, tentu saja. Tapi kita bisa manfaatkan secara secondary trend atau tren jangka pendek, karena saya istilahnya sudah menganalisa setidaknya IHSG untuk balik ke level 6.700-an di pekan ini tuh menurut saya nggak begitu sulit ya, karena memang data-data ekonomi kita kan juga mendukung, PMI kita juga baik, kemudian mitra dagang kita PMI-nya juga naik ya, China sendiri. Dan salah satunya juga kalau kita lihat ya beberapa akhir ini asing sudah mulai masuk karena sudah optimis di perbankan, terutama setelah JP Morgan menaikkan rekomendasi saham terutama untuk Big Bank, ada BRI, BNI, kemudian ada Bank Mandiri. Jadi lagi-lagi menurut Anda untuk sentimen dan emiten yang menarik diperhatikan prospeknya adalah saham-saham blue chip terutama perbankan nih, Susi? Ya, karena sekarang kan investor asing sudah mulai masuk lagi nih. Kemarin kan setelah BRI sempat hampir 10% ya, kemudian memang hari kemarin turun, tapi ternyata hari ini sekarang naiknya sudah hampir 5%. Karena secara kinerja kan masih cukup baik, dan perlu diingat nih, di bulan Maret ini saham-saham perbankan ini kompak melakukan RUPS, di mana RUPS ini nantinya akan memberikan informasi pembagian dividen. Kita kan sudah dengar sendiri bahwa Menteri BUMN kemarin ingin menaikkan dividen terutama untuk saham-saham perbankan. Yang dimana kan targetnya sebelumnya di tahun 2025 itu hanya 90 triliun rupiah ya, kemudian dinaikkan menjadi 300 triliun rupiah, yang dimana 200 triliun nanti untuk pemerintah, 100 triliun untuk BUMN. Jadi menurut saya yieldnya nanti untuk saham-saham perbankan itu akan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, menarik. Berarti 6.700 ya? Iya dong. Anda percaya diri ya bisa ke sana ya? Oh, tentu saja. Kita sebagai investor harus percaya diri. Oke. Adakah sentimen-sentimen tersendiri juga yang menurut Anda signifikan menjadi salah satu alasan penguatan IHSG terutama di hari ini? Sebenarnya hari ini tidak ada data-data yang rilis ya, tapi kalau menurut saya di sini sudah ada optimisme dari para pelaku pasar. Kemudian mengingat ini kan bulan Ramadan, biasanya di bulan Ramadan menuju Lebaran daya konsumsi masyarakat Indonesia itu biasanya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di luar liburan Natal dan Tahun Baru ya. Kemudian kan kalau kita lihat juga sekarang ada kebijakan pemerintah yang memang pro terhadap konsumsi masyarakat, ada banyak diskon terutama di PPN pesawat, kemudian juga ada beberapa diskon di beberapa sektor, rumah juga masih lanjut ya. Jadi menurut saya di bulan ini pasti kita inflasinya harusnya lebih tinggi, dan itu bisa menjadi kabar yang setidaknya cukup baik karena kemarin kita sempat deflasi ya. Dan harapannya di bulan Maret kita bisa inflasi dikarenakan didorong dari daya beli yang tinggi dari momen-momen Ramadan dan juga Lebaran. Oke, baik. Kemarin per 4 Maret 2025 akhirnya tarif dari Amerika Serikat terhadap Kanada, Meksiko, dan China secara resmi diterapkan. Bagaimana Anda melihat dampak ini terhadap pasar keuangan Indonesia? Ya, sebenarnya kan kita memang mitra dagang US, tapi perlu dicatat loh, kita itu mitra dagangnya tidak besar. Yang 3 terbesar itu ya seperti yang tadi Safrina sebutkan, ada Meksiko, Kanada, dan juga China. Sebenarnya kita nggak berpengaruh secara langsung. Jadi menurut saya harusnya itu tidak menjadi kabar yang buruk, kecuali nanti kalau misal dari barang-barang China ke US ini sudah tidak laku ya, atau ada tanda-tanda dari pengiriman ke US dari China ke US ini sudah turun, ini kita perlu waspadai karena jangan sampai nanti banjir lagi. Kemarin kan kita sudah banjir barang-barang produk dari China, dan itu menyebabkan beberapa pabrik tutup gitu ya. Jangan sampai nanti itu kejadian. Harapannya pemerintah kita saat ini bisa tegas atau setidaknya bisa fokus terhadap tarif barang-barang impor dari China. Sekarang untuk sektor teknologi, tadi kita pantau berhasil menguat hampir 6%. Sentimen apa yang secara spesifik mempengaruhi pergerakan sektor teknologi hari ini? Adakah emiten spesifik yang juga menyebabkan penguatan signifikan untuk sektor teknologi di hari ini, Susi?
Iya ada, Goto dong. Ya jadi kalau sebenarnya kalau mungkin teman-teman lihat hari ini memang teknologinya naiknya paling tinggi ya, di mana hampir 6% ya. Ya. Tapi kalau kita lihat memang hari ini ditopang oleh beberapa ada saham-saham teknologi, ada Elite ya, Data Sinergi Tama naiknya hari ini wow ARA ya 34%, kemudian DCII lanjut ARA lagi dan harganya sekarang satu lot udah 12 juta ya. Kalau kita lihat sekarang sudah di 227.725. Kemudian juga ada Goto. Jadi sebenarnya kalau secara news belum ada kabar yang gimana-gimana ya, memang belum ada yang mendorong. Tapi kalau kita lihat memang beberapa akhir ini beberapa saham teknologi yang ada di US kan sempat mengalami kenaikan signifikan, tapi kita belum merespon. Dan mungkin ini sekarang saham teknologi di US sudah mulai redup dan sudah mulai beralih ke Indonesia. Karena kalau kita lihat secara segi charting gitu ya, itu sebenarnya sudah berada di level support yang cukup baik. Kemudian secara kinerja kan beberapa emiten teknologi juga mencatatkan kinerja yang cukup baik ya di kuartal 3. Memang di sepanjang 2024 belum rilis, tapi kalau saya melihat memang ada peluang yang cukup besar terutama di Goto karena kemarin sempat menyentuh level 72 per lembar saham dan sebenarnya itu adalah level yang cukup baik dan saya melihat sudah mulai banyak ditransaksikan kembali. Jadi menurut saya wajar aja sih kalau hari ini bisa balik di level 82 per lembar saham. Oke, untuk level support dan resisten dan range tersendiri dari IHSG mungkin di pekan-pekan ini sampai di akhir di bulan Maret selama Ramadan ini, Anda optimistis akan berada di range berapa, Susi? Karena saya melihat di bulan ini banyak ROPS dan kabar-kabar baik, kemungkinan kalau sampai akhir Maret 6.800 bisa lah. Tapi kalau akhir pekan ini kemungkinan di level 6.600 hingga level 6.700. Sebelum kita beralih juga untuk menanyakan bagaimana keadaan mata uang Garuda di perdagangan hari ini dan juga prospeknya, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, kalau untuk pelaku pasar, terutama untuk pelaku pasar, tentunya CNBC Indonesia yang juga ingin meraup keuntungan dari equity market gitu ya, apakah dalam pandangan Anda investor harus lebih fokus pada saham-saham blue chip atau saham-saham di sektor yang sedang berkembang untuk mengoptimalkan return tersendiri? Ya, sebenarnya ini tergantung dari teman-teman investor sukanya yang jangka pendek atau jangka panjang. Jadi sebenarnya Kalau Susi sukanya jangka pendek atau jangka panjang? saya lebih suka yang cuan cepat sih. Oh ya, cepat-cepat. Ya, jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan momentum. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di bulan ini adalah banjir ROPS saham-saham perbankan. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, bisa trading jangka pendek di saham-saham perbankan. Tapi perlu dicatat juga saham perbankan untuk jangka panjang juga bagus. Karena kan secara dividen juga baik. Apalagi Jadi yield, diversifikasi adalah ya, kunci. betul. Gitu Ada ya. karena yield tahun ini akan jauh lebih besar. Itu yang pertama perlu dicatat. Kemudian kalau mau ke sektor lain, ya manfaatin aja sektor-sektor yang berhubungan dengan Ramadan. Ada sektor retail consumer. Karena kan daya beli masyarakat ketika Ramadan pasti belinya ke makanan. Kemudian nanti Lebaran siapa sih yang nggak mau beli baju baru, sepatu baru gitu, pasti ke sektor retail. Kemudian jangan lupa ada mudik Lebaran, transportasi, logistik pasti juga terkena imbasnya. Jadi Dan juga overall sama Maret ini menjadi harapannya menjadi bulan yang lebih baik untuk equity market dibandingkan Februari kemarin. biar nggak ya. nyangkut-nyangkut lagi ya. Oke, baik. Lalu untuk rupiah, bagaimana analisa Anda? Hari ini rupiah juga masih tetap berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat dan saat ini berada di level psikologis 16.300. Analisa Anda? Yang pertama gini, hari Senin kemarin kan kita sudah merilis ya ada beberapa data, salah satunya PMI Indonesia. PMI Indonesia itu kalau kita lihat kemarin datanya itu masih ekspansif, yaitu di PMI kita masih di 53,6, naik dari 51,9, kemudian mitra dagang kita juga ekspansif, sebenarnya itu sudah kabar baik. Nah kabar buruknya kenapa dolar akhirnya balik lagi ke level 105, karena memang sebentar lagi atau di pekan ini, yaitu nanti di akhir pekan akan ada rilis produk domestik bruto dari US di kuartal 1 2025, di mana diprediksi bahwa kuartal 1 nanti US ini justru akan terkontraksi PDB-nya, yaitu di 2% dari sebelumnya 2,3%. Nah hal ini yang mendorong sekarang akhirnya mulai meninggalkan pasar US baik saham maupun juga mata uang. Jadi kalau Safritas perhatikan Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu semalam anjlok kompak. Ya, betul. Karena memang salah satunya PDB-nya diprediksi akan terkontraksi gitu. Dan akan menimbulkan stagflasi karena tarif-tarif Trump ini bisa menimbulkan inflasi yang jauh lebih tinggi. Kemudian ketika inflasinya lebih tinggi kan berarti the Fed tidak akan prolong lagi untuk. Jadi harus the Fed pasti akan lebih ganas lagi dalam menaikkan suku bunga. Jadi mungkin ada kekhawatiran sehingga akhirnya pasar beralih dulu nih. Mungkin ya sebenarnya ISG kita bisa naik karena ini ada alihan dari investor US ke Indonesia. Ekspektasi mengenai PDB Amerika Serikat yang turun dengan penerapan tarif. Betul gitu ya. sekali. Baik. Dan kira-kira menurut Anda mungkin selama bulan Maret ini sentimen domestik apa yang akan menggerakkan IHSG secara signifikan dan sentimen global apa yang juga akan memiliki impact yang cukup berat dan cukup besar untuk IHSG untuk diwaspadai bersama pelaku pasar?
Ya pasti nanti akan ada rilis cadangan devisa ya nanti di hari Jumat. Kemudian di bulan ini sebenarnya lebih ke arah dividen sih, karena selain perbankan juga beberapa sektor komoditas akan segera mengumumkan pembagian dividen di bulan Maret, kalau nggak di bulan April, di awal April. Jadi menurut saya harusnya sentimennya datang dari RUPS dividen saham-saham perbankan, saham-saham komoditas, kemudian juga akan ada momen Ramadan Lebaran ya, tentu saja beberapa sektor konsumer, retail, transportasi, logistik dan juga tol juga akan terkena imbas ya. Harusnya ini bisa menjadi Ramadan berkah dan juga investor bisa meraup cuan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya harapannya. Baik, marhaban ya Ramadan kalau gitu betul ya. sekali. Susi. Jadi memang kita harapkan ini menjadi bulan yang baik untuk equity market kita dan juga untuk pasar keuangan Indonesia Iya, secara bosen keseluruhan kali ya Januari Februari udah loss. Iya makanya, jadi memang saatnya ini untuk meraup keuntungan. Kita harapkan bersama, lagi-lagi disclaimer on, keputusan investasi ada pada tangan Anda.